Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik ya. Lalu bagaimana dengan perasaan kalian pagi ini? Baik. Baik ya. Ada yang sedang bersedih hari ini di sekolah? Tidak, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya bahagia di sekolah hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran kita hari ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil hadir semua. Alhamdulillah kamu hadir semua. Selanjutnya nak, kita cek kerapian dan kebersihan terlebih dahulu. Kita tengok kiri dan kanan kita semuanya sudah bersih. Sudah ya, alhamdulillah kelas ini memang baik, sudah bersih semuanya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini agar menambah perasaan bahagia kita, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Denis dipimpin ice breaking-nya. Cluenya, kalau Denis berkata tiang listrik semuanya berdiri, kalau Denis cluenya berkata daun jatuh semuanya duduk. Silakan dimulai, Denis. Tiang listrik. Kita mulai ya. Kamera, rolling, action.
keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Masih ingat? Oke, masih ingat ya, keyakinan kelas kita yang pertama apa nak? Tepat waktu di kelas. Yang kedua? Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga? Menjaga kebersihan kelas. Yang keempat? Saling menghargai. Yang kelima? Fokus saat jam pelajaran. Oke, sepakat dengan keyakinan kelas kita? Oke, kalau sepakat, Ibu akan memulai materi kita hari ini dengan mereview materi minggu kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa nak? Permasalahan sosial. Nah, untuk mereview pembelajaran yang minggu lalu atau minggu kemarin, silakan keluarkan gawai kalian dan kalian boleh mengakses link Padlet yang sudah Ibu bagikan di grup WA kita. Sudah ada link Padletnya? Oke, kalau sudah ada silakan diketikkan jawaban atas 3 pertanyaan review materi minggu kemarin. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dan norma. Pertanyaan yang kedua, sebutkan apa saja contoh permasalahan sosial pada umumnya di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial secara umum. Nah, itu adalah mengingat materi kita minggu yang lalu. Sudah, silakan diketik jawabannya. Beri waktu 3 sampai 4 menit ya. Bisa semuanya mengakses linknya? Oke, bisa ya. Kita kalau bisa. Oke, jawaban yang pertama sudah muncul dari Nabila ya. Dari Nabila mengatakan apa yang dimaksud dengan nilai dan norma. Nabila mengatakan nilai adalah hal yang positif. Benar nak? Benar. Jadi nilai itu adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Oke, kita lihat di sini dari Ayu, jawabannya lebih lengkap lagi. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat, sedangkan norma adalah aturan. Sepakat dengan pengertian nilai dan norma? Sepakat ya? Nah, berarti sudah bisa mengingat nilai adalah sesuatu yang baik, norma adalah peraturan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan apa saja contoh permasalahan sosial pada umumnya. Nah, di sini Sandro sudah menjawab. Contohnya itu ada kesenjangan sosial. Yang kedua ada kemiskinan. Yang ketiga pengangguran. Dan ada kriminalitas. Kita lihat lagi jawaban siapa yang sudah muncul. Nah, ada dari Salwa ya. Dan Ayu. Ayu tentang kesetaraan gender. Contoh permasalahan sosial. Lalu dari Salwa ada kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Benar jawabannya? Oke, benar ya. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial. Nah, di sini sudah menjawab Afgan. Dengan sangat detail Afgan menjawab, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya yang ada pada masyarakat, sehingga mengganggu sistem sosial yang ada pada masyarakat. Contoh kemiskinan, fenomena kemiskinan di Indonesia apakah mengganggu nak? Mengganggu ya, mengganggu akses kita dalam memenuhi hak-hak yang pokok atau hak dasar. Nah, itu minggu lalu yang sudah kita pelajari. Sudah ingat semua materinya yang minggu lalu nak? Sudah ya, kalau sudah ingat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru nak. Materinya kita tidak hanya membahas tentang permasalahan sosial secara umum, tapi kita membahas permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dengan kalian. Apa bedanya permasalahan sosial pada umumnya dengan permasalahan sosial akibat pengelompokan dalam masyarakat? Bisa kita lihat di sini bentuk permasalahan sosial pada umumnya. Nah, kalau permasalahan sosial yang kita bahas minggu lalu itu berakibat atau berkaitan dengan adanya nilai dan norma serta standar kehidupan sosial yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sehingga terjadilah kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, delinkuensi anak, narkoba, dan disorganisasi keluarga. Itu materi minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Nah, bedanya dengan materi minggu lalu adalah kalau permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu berkaitan dengan masalah yang lebih spesifik lagi, karena yang membedakannya adalah akar masalahnya. Nah, kalau dia pengelompokan berdasarkan permasalahan akibat pengelompokan sosial itu berkaitan dengan bagaimana hubungan dengan antar kelompok. Sebagai contohnya, eksklusi sosial adalah contoh dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, di mana ada masyarakat tertentu yang tersingkirkan, tidak terpenuhi hak-haknya karena kebijakan pemerintah. Contohnya kemiskinan juga, perbedaan etnis yang menyebabkan orang tersingkirkan. Nah, bisa dipahami nggak ya sedikit dari pengetahuan awal ini? Nah, sekarang Ibu ingin ke pertanyaan pemantik dulu. Nah, ada dua pertanyaan pemantik. Nah, sebelum kita ke materi, apa yang dimaksud, apa yang harus dilakukan jika ada sekelompok teman kalian yang menyebarkan prasangka buruk? Lalu yang kedua, bagaimana sikap kalian jika diajak membicarakan kejelekan teman? Nah, dari dua pertanyaan pemantik ini, siapa yang mau mencoba mengemukakan pendapatnya? Boleh, silakan. Apa yang harus dilakukan jika sekelompok teman di kelas kalian menyebarkan prasangka buruk? Misalkan 11B2 menyebarkan prasangka buruk kepada 11B3. Nah, ini berkaitan, pertanyaan ini berkaitan dengan materi kita hari ini, nah, tentang permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Oke, bagaimana menyikapinya? Ada yang bisa mengemukakan pendapat? Ke pertanyaan yang pertama dulu, silakan dijawab. Ayo nak, pertanyaan pemantik. Oke, silakan. Ayo nak, siapa yang bisa di pertanyaan pemantik? Bisa? Rekan bisa? Oke, silakan. Berdiri. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Nuriza. Izin menjawab, Bu, apa yang harus dilakukan jika ada sekelompok teman kelas kalian yang menyebarkan prasangka buruk untuk kelompok lain? Sikap yang harus kita lakukan adalah menolak untuk menyebarkan prasangka buruk juga. Jadi kita harus menolak ketika ada teman yang ingin menyebarkan prasangka buruk kepada orang lain, dan kita memberitahu pada orang itu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Terus, apakah prasangka dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat? Ya, karena ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain, kita bisa saja menyebarkannya kepada orang lain dan bisa membuat permasalahan sosial menyebar kepada seluruh orang. Jadi bisa membuat orang itu menyudutkan kelompok lain. Oke, bagaimana jawaban dari rekan, bisa diterima? Oke, baik sekali ya, kita kasih terus untuk rekan. Kita kalau misalkan ada orang yang menyebar prasangka buruk itu jangan langsung percaya. Kita harus
karena dampaknya itu akan terjadinya konflik sosial. Lalu bagaimana sikap kita harus bijaksana, kita mengarahkan teman kita agar tidak mudah menjelekkan orang lain gitu. Nah, jadi itu pertanyaan pembantik kita yang berhubungan nanti dengan masalah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum Ibu ke materi lebih dalam lagi, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa Bu tujuan kita itu belajar tentang masalah sosial yang itu berhubungan dengan kelompok sosial, akibat hubungan kelompok sosial. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari itu ada manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya itu adalah kalian nanti mampu menjelaskan tentang permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok secara teori. Yang kedua, kalian mampu nanti mencari informasi atau mengidentifikasi bahwasannya ada indikasi masalah sosial dalam kelompok. Dan yang ketiga, kalian mampu nanti menjelaskan tentang bentuk dan dampak permasalahan sosial itu seperti apa. Dan yang kelima, kalian mampu, dan yang keempat, kalian mampu menganalisisnya, bentuk dari permasalahan sosialnya dan bagaimana dampaknya. Nah, itu secara teori. Secara implementasi, manfaat sosiologi ini kalian belajar tentang pengelompokan masalah sosial akibat pengelompokan sosial ini adalah kalian belajar untuk bisa menghargai orang lain, belajar untuk saling menghargai bahwasannya memang kita ini satu dengan yang lain berbeda, tidak bisa disamakan, sehingga kita harus bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Bisa dipahami tujuan pembelajaran kita? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau tadi pertanyaan pemantik, nah sekarang Ibu ingin memberikan dulu umpan balik atau ujian pengetahuan awal yang nanti Ibu akan berikan umpan balik jawabannya seperti apa. Nah, ini untuk menguji pengetahuan awal kalian tentang materi kita hari ini. Nah, yang pertama, suatu masalah dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial jika memengaruhi banyak orang. Benar atau salah pernyataan ini? Oke, silakan satu orang untuk menjelaskan. Oke, silakan Aksal. Baiklah, saya akan menjawab ini. Suatu masalah dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial jika memengaruhi banyak orang. Jawabannya benar, Bu. Karena alasannya salah satu indikator masalah sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial jika masalah sosial tersebut dapat memengaruhi atau mengganggu sistem atau struktur pada masyarakat. Oke, benar sekali ya jawabannya. Kasih aplaus untuk Arga. Aksal tadi mengatakan bahwasannya benar ya, masalah sosial itu adalah masalah yang mempengaruhi banyak orang karena dia mengganggu sistem dan struktur sosial yang ada pada masyarakat. Oke, pertanyaan yang kedua, suatu masalah yang bersifat pribadi terkadang dapat berkembang sebagai permasalahan sosial karena mendapatkan perhatian dari banyak orang. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Siapa yang bisa memberikan alasannya? Silakan tunjuk tangan. Oke, Altiera, boleh maju ke depan. Jadi, suatu masalah yang bersifat pribadi terkadang dapat berkembang sebagai permasalahan sosial karena mendapatkan perhatian dari banyak orang. Jawabannya karena kayak contohnya itu kayak masalah percintaan kan. Misal dalam hubungan itu kan putus kan saya putuskan. Nah, itu kan pasti kan timbulnya masalah kan. Mungkin salah satu dari mereka tuh mengalami depresi, stres, dan mengakibatkan bunuh diri mungkin. Nah, mungkin dari bunuh diri itu dapat mendapatkan perhatian dari banyak orang. Oke, contohnya real sekali ya, masalah percintaan. Anak remaja memang seperti itu. Silakan duduk. Kasih aplaus Kiara. Oke, jadi Kiara tadi sudah menjelaskan secara realitas sosial sekali ya. Kalau ada orang yang pacaran lalu putus karena terlalu cinta akan mengakibatkan depresi. Ya, kalau depresinya sendiri kata
katakanlah tidak mengganggu sistem sosial. Tapi kalau itu sudah menjadi fenomena dengan bunuh diri, itu bisa menarik perhatian banyak orang. Kenapa remaja sekarang mentalnya itu mental strawberry misalkan, mentalnya itu sok kuat tapi sebenarnya lembek. Nah itu anak remaja sekarang akibat digitalisasi salah satunya. Oke, bagus sekali Vera. Lanjut yang ketiga, akar masalah sosial. Akar masalah pengelompokan sosial dalam masyarakat adalah prasangka atau pandangan negatif atas keberadaan kelompok sosial lainnya. Apakah itu benar atau salah akarnya? Benar atau salah? Benar. Siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Ya silakan Rehan. Baik, pertanyaannya adalah akar masalah pengelompokan sosial dalam masyarakat adalah prasangka atau pandangan negatif atas keberadaan kelompok sosial lain. Jawabannya adalah benar, karena pandangan negatif bisa membuat perselisihan dan permusuhan yang dapat menyebabkan masalah sosial. Seperti ketika kita membicarakan keburukan orang lain, walaupun yang kita bicarakan itu belum tentu benar. Setelah itu bisa menyebar ke semua orang dan membuat orang berpandangan buruk kepada orang tersebut, padahal orang tersebut belum tentu benar apa yang kita bicarakan. Oke, sehingga dari pandangan itu menciptakan yang namanya prasangka. Dari prasangka itu bisa menyebabkan masalah sosial akibat hubungan antar kelompok. Oke, next slide, silakan duduk. Kasih aplaus untuk Rehan. Oke, baik sekali ya kelas 11 B2 yang dibanggakan. Oke, selanjutnya sudah bisa menjawab dengan benar asesmen awal ini. Oke, kita lanjut ya ke tujuannya sudah, uji pengetahuan awal sudah. Nah, sekarang kita ke materi. Nah, sebenarnya kenapa sih permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu bisa muncul? Jawabannya tadi sudah kalian dapatkan di awal, karena adanya prasangka, benar? Kita itu sering berprasangka-prasangka, perasaan kita ini terlalu sering mengada-ada kadang, sehingga menyebabkan jarak sosial. Nah, sekarang kita baca tentang kenapa muncul permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Silakan Pak Fir dibaca. Ya, boleh. Munculnya permasalahan sosial akibat kelompokan sosial. Masalah sosial berkaitan dengan hubungan sosial menurut Kamanto Suharto 2004 dilihat dari dimensi sikap hubungan antar kelompok. Sering memunculkan sikap atau perilaku yang berbeda. Dimensi sikap ini dapat juga memunculkan sikap partikularisme dan eksklusifisme. Ada 4 dimensi eksklusi sosial, yaitu eksklusi dari pendapatan atau sumber daya yang mencukupi, eksklusi dari lapangan pekerjaan, eksklusi dari fasilitas atau layanan publik, dan eksklusi dari hubungan sosial. Oke, terima kasih Pak Fir. Silakan duduk. Nah, tadi Pak Fir sudah membacakan bahwasannya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial ini muncul karena sikap dan perilaku kita yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ada sekelompok orang elit. Tahu kan elit? Orang kaya. Oke, orang kaya. Kira-kira orang kaya ini cenderung membatasi tidak interaksi dengan orang yang low statanya. Dibatasi. Nah, terkadang fenomena seperti inilah yang menyebabkan prasangka yang menciptakan jarak dan menciptakan kasta-kasta di antara masyarakat di dalam kelompok. Terkadang orang miskin merasa orang kaya tidak perhatian dengan kita, benar? Dan misalkan orang kaya berpikir untuk apa kita bergaul dengan orang yang miskin? Karena kita orang kaya itu punya pandangan harus bisa bergaul dengan orang yang sama dengan kita. Nah, terkadang sikap dan perilaku seperti itulah yang menciptakan permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok yang berbeda karena sikap dan perilaku. Nah, sekarang apa sih perbedaan permasalahan sosial pada umumnya dengan permasalahan sosial akibat pengelompokan
sosial. Boleh dibaca Ibu minta tolong ya. Nah, jadi sudah tahu karena akarnya di mana perbedaan dari permasalahan sosial pada umumnya dengan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Kalau permasalahan sosial pada umumnya itu karena adanya nilai norma dan standar hidup sosial yang tidak sesuai dengan harapan. Contohnya kemiskinan, pengangguran, delinkuensi remaja. Nah, tapi yang hari ini yang kita pelajari ini permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial ini terjadi itu karena ini prasangka negatif. Contoh beragama Islam mayoritas di Indonesia. Kita cenderung menganggap bahwasanya agama minoritas itu adalah bukan bagian dari kita. Hal itulah yang menyebabkan masalah sosial. Contoh lagi misalkan dari gender, orang menganggap perempuan itu adalah orang yang mengurusi urusan domestik, kalau laki-laki urusan sosial. Artinya perempuan itu hanya ibu rumah tangga saja, jadi tidak perlu untuk berkarya, berkarir, punya pendidikan yang tinggi. Ada tidak persepsi seperti itu? Ada saja. Nah, walaupun sekarang sudah zaman modern, tapi zaman dahulu masih menganggap perempuan itu tidak perlu untuk sekolah tinggi. Nah, itu juga menyebabkan masalah dalam tatanan sosial. Contohnya lagi, orang yang disabilitas, tahu nggak disabilitas? Orang yang ABK atau berkebutuhan khusus terkadang sulit untuk mencari pekerjaan karena beranggapan orang disabilitas itu sangat terbatas. Padahal belum tentu ya. Orang disabilitas itu banyak potensi yang dianggap oleh Tuhan. Nah, itu terkadang yang menjadi akar masalahnya. Paham nggak sampai di sini? Nah, sekarang kita bentuk permasalahan sosial terkait hubungan antar kelompok atau pengelompokan sosial. Silakan dibaca, tolong. Fadilah. Yang pertama ada apa ini? Ketidakadilan ini macamnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kedua, marginalisasi, ketiga, yang keempat, dominasi. Oke, lanjutkan Latif. Bentuk permasalahan sosial berikutnya ada apa lagi? Kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, lanjut. Eksklusi sosial. Ya. Yang pertama, eksklusi dalam pelayanan sosial. Kedua, eksklusi sosial di lapangan pekerjaan. Iya. Tiga, eksklusi terkait hak asasi. Empat, eksklusi terkait proses pembangunan. 5. Eksklusi dari penggunaan barang dan jasa. Oke, selanjutnya adalah Intoleransi. dan yang terakhir ada. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini adalah macam-macam atau bentuk dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Bisa dipahami nggak? Bisa ya, kalau bisa dipahami nanti materi ini bisa kalian baca di LKS kalian atau kalian bisa mengakses link Google Drive. Kumpulan materi, ada video, ada PPT, dan ada teks buku yang bisa memperkaya pengetahuan kalian. Ya, itu bisa diakses nanti. Nah, oke, materinya berikutnya adalah dampaknya. Nah, dampak permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Boleh silakan Restu dibaca ke depan bagaimana dampaknya. Ada dampak negatif dari masalah akibat hubungan antar kelompok. Yang pertama apa? Jadinya disorganisasi sosial. Yang kedua, Peningkatan angka kriminalitas. Ketiga, peningkatan kesenjangan sosial. 4, penyingkiran sosial terhadap kelompok sosial tertentu. 5, peningkatan konflik dan kekerasan. 6, terjadinya keresahan dalam masyarakat. oke, jadi ada 6 dampak negatif. Bisa dipahami yang sudah dibacakan oleh Restu tadi?
Bisa nggak ya? Kayak itulah dampaknya, mulainya terjadi disorganisasi sosial sampai terjadinya keresahan dalam masyarakat. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Oh ya, silakan Nak. Pak. Tolong jelaskan lagi perbedaan antara permasalahan sosial dengan permasalahan secara kelompok. Oke, jadi masih belum jelas kayak apa bedanya permasalahan pada umumnya dengan permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita mengacu ke sini tadi, Nak. Kalau dia permasalahan sosial pada umumnya dan permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok itu akar masalahnya yang berbeda. Kalau dia permasalahan sosial pada umumnya itu cenderung karena adanya nilai, norma, atau standar kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, contohnya kemiskinan, pengangguran. Tapi kalau dia permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu karena sikap kita, Nak, dan perilaku kita yang terkadang memberikan asumsi-asumsi negatif sehingga menyebabkan adanya keretakan dalam hubungan antar kelompok. Seperti itu, bisa dipahami? Nafas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ibu akan mengarahkan kalian kepada satu masalah atau satu fenomena. Nah, bisa dilihat gambar ini gambar apa? Oke, gambar apa ini, Nak? Anak kecil yang sedang tidur di jalanan atau anak jalanan. Bukan film, Nak, ya, ini fenomena sosial. Anak jalanan yang menjadi pengemis, pengamen, yang dia itu kurang beruntung seperti kita yang bisa sekolah. Nah, potret fenomena anak jalanan ini adalah suatu masalah yang harus kalian pecahkan karena ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, mengapa kondisi pada gambar tersebut dapat dikategorikan sebagai fenomena permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok? Kenapa anak jalanan ini dikategorikan sebagai permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok? Yang kedua, jelaskan dampaknya yang akan timbul dari ini, permasalahan anak jalanan. Oke, silakan kalian berpikir, boleh kalian tuangkan pemikiran kalian dalam catatan kalian. Ibu beri waktu sekitar 5-7 menit untuk kalian mengidentifikasinya atau memecahkan masalah ini, mencari jawaban dari masalah. Oke, silakan. Sudah dapat kan jawabannya? Sudah? Oke, sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, terkait masalah anak jalanan ini, yang pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaannya? Oke, silakan berdiri di depan. Mengapa kondisi pada gambar tersebut dapat dikategorikan sebagai fenomena permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok? Izin jawab, Bu. Ya. Menurut saya karena
Dengan kondisi tersebut disebabkan kehilangannya hak-hak mereka seperti hak untuk bersekolah dan hak pendidikan. Dan demikian sehingga mereka tidak ada tujuan hidup mereka yaitu bertahan hidup. Dan juga kondisi tersebut akibat hubungan antara kelompok karena dapat dirasakan banyak orang. Sebabnya seperti faktor kemiskinan, penyimpangan pribadi, dan lain-lain. Oke, bagaimana jawaban dari temannya? Bagus ya? Oke, jadi tadi Fadila menjawab bahwasannya kondisi ini dikategorikan sebagai fenomena akibat hubungan antar kelompok karena apa nak? Karena kelompok-kelompok ini tidak mendapatkan hak yang sama atau mereka tersingkirkan atau mereka ini masuk ke dalam eksklusi sosial, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu pendidikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Fadila duduk. Bagus sekali ya. Selanjutnya dampaknya, nak. Dampaknya itu apa saja yang timbul dari potret fenomena anak jalanan ini? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Denis. Dampaknya apa, Denis? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Soalnya jelaskan dampak apa saja yang timbul dari potret fenomena anak jalanan. Jawabannya, fenomena peningkatan anak jalanan ini kemudian berkembang menjadi masalah sosial, di mana berdampak pada ketertiban lalu lintas, perdagangan, kesehatan, pendidikan, moral seksualitas, dan kriminalitas, dan berbagai masalah lainnya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, jadi cukup jelas ya, sudah konkret tadi Denis mengatakan dampaknya ini salah satunya tadi apa nak? Mengganggu ketertiban lalu lintas. Selain itu apa lagi? Perdagangan, kesehatan, Ya, kesehatan anak-anak jalanan. Apalagi selain kesehatan, pendidikannya bermasalah karena mereka tidak bisa sekolah seperti kita sekarang ini. Paham tentang dampaknya? Terima kasih Denis, silakan duduk. Oke, sudah baik sekali nak ya tentang analisa kalian terhadap masalah yang ibu sebutkan. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ibu merasa kalian sudah terwakilkan tadi dengan teman-temannya dan sudah paham. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fase yang berikutnya, pembelajaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, ibu ingin ice breaking lagi terlebih dahulu. Oke, kalau perlunya tiang listrik semuanya berdiri. Tiang listrik. Kalian sudah berpasang-pasangan? Sudah ya? Dengan pasangannya masing-masing di meja. Perlunya adalah kalian mendengarkan cerita dari ibu. Kalau seandainya di cerita itu ada hujan rintik-rintik, berarti kalian harus seperti ini gerakannya. Di baku teman kali. Nah, kalau dia hujan batu, bentuknya seperti ini. Bisa? Kalau terjadinya petir, berarti seperti ini. Oke, sekarang silakan ada tangan terlebih dahulu. Pada suatu hari di desa Durianluku terjadi hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Setelah 5 menit hujan rintik-rintik, terjadilah hujan batu. Oke, silakan hujan batu. Setelah hujan batu, terjadi petir yang amat besar. Dan hujan rintik-rintik lagi. Dan terjadilah petir lagi. Oke, silakan hadap kanan gantian ya. Hujan rintik-rintik. Terjadilah hujan batu. Hujan batu, hujan batu. Terjadilah petir. Ya, petir lagi terus digitin temannya, petir. Oke, hujan pun reda. Oke, silakan.
sudah agak renggang? Sudah. Ya. Kalau sudah agak renggang, kita bagi kelompok. Nah, ada 6 kelompok, jumlah orangnya ada 6 juga. 6 sampai 7 ya. Kita menghitung 1 sampai 6. Mulai dari Haris. Hari. 6, 1, 2, 3. Oh, gitu. 3. 3. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 5, 6. Pas, silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. 1, 2 di sini, 3, 4 di sini, 5, 6 di sini. Silakan bergerak bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5, kelompok 6 yang terakhir. Nah, sudah dibagikan semua LKPD-nya. Kalau sudah, silakan buka di lembar kedua, baca petunjuk penggunaan LKPD. Nak, sudah dibuka semuanya. Oke, kalau sudah, yang pertama bacalah beberapa topik artikel yang tersedia. Lalu tentukan secara bersama-sama salah satu topik yang ingin dibahas. Petunjuk yang kedua, kerjakan aktivitas pembelajaran LKPD secara berkelompok, artinya kalian bekerja sama dalam berpikir. Nah, lalu yang ketiga, penyajian hasil diskusi dalam bentuk bebas, boleh teks, boleh dalam bentuk mapping, boleh gambar, atau teks dengan gambar, disesuaikan dengan minat kalian, ingin seperti apa penyajiannya. Lalu yang berikutnya, kerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan bekerja samalah dengan baik. Lalu kalian tentukan ketua kelompoknya siapa, moderatornya siapa, notulennya siapa nak ya. Nah, di sini ada 3 nak. Ada 3 variasi dari topik artikel tentang permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok yang akan dibahas. Yang pertama, kasus intoleransi Indonesia meningkat. Yang kedua, cerita buruh perempuan yang alami diskriminasi gender di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, nak, negara disabilitas dan relawan di tengah pandemi. Silakan kalian tentukan salah satu topik yang paling menarik menurut kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ditentukan dan bekerjalah. Dan Ibu juga mengingatkan, tadi ada link Google Drive yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Silakan diakses link Google Drive-nya karena di situ ada materi video, PPT tambahan dan buku teks cetak online yang bisa memperkaya informasi dalam mengkaji masalah sosial ini. Sudah ditentukan mau topik apa saja? Silakan ditentukan ya topik-topiknya seperti apa. Yang kelompok ini topiknya tentang toleransi.
kelompok 6 intoleran. Kelompok ini tentang apa, Nak? Oh, tentang cerita guru yang mengalami diskriminasi gender. Kelompok berapa? Lanjut, kelompok 4 membahas tentang apa? Jurnalis dari kalian? Oke, kasus intoleransi. Silakan dikerjakan. Lanjut, kelompok 3 membahas tentang apa? Kasus intoleransi. Oke, itu yang menarik bagi kalian ya. Kelompok pertama, kelompoknya Natawa dan kawan-kawan. Cerita guru perempuan yang alami diskriminasi gender di lingkungan sosial. Kelompok 2, Fadila membahas tentang apa? Salwa? Oh, fenomena diskriminasi gender ya. Oke, boleh. Catat dulu. Berarti dari 3 topik ini, kelompok-kelompok ini memilih 2 topik ya. Nanti tulis dulu. Kelompok yang pertama memilih tentang diskriminasi Guru perempuan yang alami guru perempuan ya yang mengalami diskriminasi gender di lingkungan kerja. ya. Kelompok yang kedua tertarik dengan topik yang mana, Nak? Kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tadi tertarik dengan materi yang topik yang mana? Oh, sama ya, diskriminasi guru perempuan. Diskriminasi guru perempuan. Oke, sama ya. Kelompok yang ketiga tertarik dengan topik apa, Nak? Kasus intoleransi Indonesia. Oke, intoleransi. Kelompok yang keempat tertarik dengan topik apa? Intoleransi Indonesia meningkat. Oke, intoleransi juga. Kelompok yang kelima tertarik dengan topik yang mana? Yang kelima tertarik dengan topik yang mana? Topik yang mana, Nak? Yang tertariknya kasus yang mana? Disabilitas dan relawan di tengah pandemi. Oke, benar. Yang keenam, Intoleransi. intoleran. Nah, berarti ada 2 tentang diskriminasi gender, ada 3 tentang intoleransi, dan hanya 1 yang membahas tentang negara disabilitas. Silakan dikerjakan. Nah, jadi kalau sudah menentukan topiknya, nah di sini ya, kalian tulis topik yang dipilih apa dalam FKPD, lalu kriteria identifikasinya, latar belakangnya apa, pihak terkaitnya siapa, dampak kasusnya apa, dan upaya penanggulangannya seperti apa. Silakan didiskusikan. Iya.
tunjuk tangan dan bertanya ya kalau ada kesulitan. Ini kasus intoleransi lah ya. Ya. Sudah nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa semuanya? Bisa ya. Oke, kalau sudah ada kelompok yang sudah selesai, tunjuk tangan. Yang mana? Oke, yang pertama ada kelompok 6 membahas tentang apa? Toleransi. Berikutnya yang sudah kelompok yang mana? Kelompok kedua ya? Tentang Berita forum perempuan alami diskriminasi gender. Oke, tentang diskriminasi gender. Ada lagi yang sudah maju? Yang sudah selesai? Kelompok Fakri dan kawan-kawan? Dalam? Lagi ya? Oke, itu kasih waktu 2 menit lagi.
intoleransi ya. Nah, jadinya di sini nak. Mulai dari salam, perkenalan. Oke, semuanya silakan menyimak. Kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kasus intoleransi di Indonesia semakin meningkat. Sebelum kami mempresentasikan kasus tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayu Rahmadila. Saya Rehan Nuriza. Saya Omsek Taura. Saya Aulia Ramadhani. Saya Ingin dan Karbino. Baik, kami akan mulai presentasi sekarang yang akan dibawakan oleh Rehan Nuriza. Baik, topik yang kami pilih adalah kasus intoleransi di Indonesia semakin meningkat. Latar belakangnya adalah di pendirian rumah ibadah dan hak-hak minoritas serta fanatisme agama, yaitu terlalu menganggap agama sendiri itu merasa agama paling baik dibandingkan dengan agama orang lain. Pihak yang terkait ada kelompok minoritas dan juga kelompok mayoritas. Dampak dari kasus tersebut adalah terjadinya konflik sosial dan permasalahan sosial yang dapat mengganggu masyarakat yang beragam dan menghambat perkembangan masyarakat yang beragam. Upaya penanggulangan masalah yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pendidikan multikulturalisme dan juga meningkatkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, serta mengajarkan sejak dini tentang pentingnya saling menghargai dan saling menghormati di dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Dari presentasi kami, adakah hal yang ingin ditanyakan? Berikan contoh fenomena intoleransi di lingkungan pendidikan. Oke, jadi ada pertanyaan dari Restu. Berikan contoh intoleransi yang ada di lingkungan pendidikan itu seperti apa? Silakan langsung dijawab. Baik, izin menjawab. Contohnya adalah diskriminasi agama, tidak menghargai teman, guru, serta merundungkan teman. Dan dalam lingkungan sekolah juga bisa tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana? Ya, contohnya belum waktunya pulang sekolah tapi sudah duluan pulang. Nah, itu salah satu adalah contoh tidak menghargai hak-hak ya yang ada di sekolah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, jelas ya dari kelompok 6 tentang intoleransi. Temanya tentang intoleransi. Apa tadi nak? Ya, intoleransi di Indonesia semakin meningkat. Oke, kita kasih terus untuk kelompok 6. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 6 sudah baik sekali ya, mulai dari bagaimana menjelaskan latar belakangnya, siapa pihak yang terkait, dampaknya bagaimana, lalu upaya penanggulangannya seperti apa. Oke, kelompok berikutnya, siapa yang siap untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok ketiga yang membahas tentang Diskriminasi. Oke, tentang diskriminasi gender. Oke, berarti itu topik yang kedua. Silakan berbaris di sini. Sebelah sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya moderator, nama saya Frido Aleri. Ada yang sebelah kiri saya. Saya Emro Aktif. Baik, topik yang kami pilih adalah cerita buruh perempuan yang alami diskriminasi gender di lingkungan kerja. Latar belakangnya, hasil identifikasi kami adalah banyaknya perempuan yang mengalami kasus diskriminasi disebabkan oleh permasalahan gender. Pihak yang terkait, perempuan atau wanita, dan pihak yang melakukan diskriminasi. Dampak kasusnya yaitu rentan menjadi korban tindakan kekerasan atau asusila. Dan yang kedua, susahnya mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, diremehkannya atau disepelekannya oleh seorang lelaki. Dan sulit memberikan pendapat atau membuka suara saat bersosial. Upaya yang dapat di penanggulangan masalahnya adalah yang pertama, perempuan atau lelaki di masyarakat. Dan yang kedua, menjalankan norma-norma yang ada. Yang ketiga, memenuhi hak ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, adil dalam mengambil keputusan, tidak merugikan pihak laki ataupun perempuan, atau tidak membeda-bedakan lelaki atau perempuan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang diskriminasi perempuan khususnya di dunia kerja. Oke, silakan Indira. Ada kelompok. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar perempuan tidak mengalami diskriminasi gender di lingkungan sosial? Bagaimana agar perempuan itu tidak mengalami diskriminasi gender? Nah, apa yang harus kita miliki sebagai perempuan? Baik, saya ingin menjawab. Mungkin apa tuh? Coba ulangi sekarang. Ulangi pertanyaannya, Indira. Indira, tolong diulangi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar perempuan tidak mengalami diskriminasi gender di lingkungan sosial? Baiklah. Yaitu tidak membedakan perempuan atau lelaki di masyarakat atau tidak merasa bahwa lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan. Mereka sama rata. Adil. Bagaimana Indira? Artinya harus memenuhi hak-hak perempuan, mengapresiasi perempuan itu seperti apa, dan pemerintah juga harus lebih perhatian tentang bagaimana kesetaraan gender, dan perempuan harus memiliki potensi atau berdaya atau berpotensi, tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Banyak perempuan yang tidak memiliki pendidikan tinggi tapi bisa memiliki potensi, seperti membuka bisnis misalkan, benar? Ya, seperti itu ya. Jadi perempuan yang berdaya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Kalau cukup, silakan duduk. Kelompok 3, baik sekali ya. Hasil analisanya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, kita dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi yang sudah. Di sini kasus intoleransi sudah dibahas. Kasus diskriminasi gender pada perempuan di lingkungan kerja sudah. Berarti satu-satunya yang menarik yang belum dibahas itu adalah tentang negara dan disabilitas. Siap, kelompoknya maju. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negara disabilitas dan relawan di tengah pandemi. Berikut adalah
Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, Galang Irwansyah. Saya Muhammad Suprastian. Saya Marian Kebidabrani. Saya Rida Farida. Hasil identifikasi dari kelompok kami ialah latar belakang dari masalah tersebut. 1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas. Sedikitnya minat masyarakat untuk menjadi relawan di tengah pandemi. Pihak terkait yaitu pemerintah daerah, 2 Komnas HAM, 3 pemerintah, dan 4 Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dampak kasusnya: 1. Tantangan kesehatan mental. 2. Resiko penyakit kronis. 3. Tantangan mendapatkan pekerjaan. 4. Hubungan dengan kemiskinan. Upaya penanggulangan masalah. Bantuan diberi dalam bentuk pemberian sembako, bantuan reguler seperti bantuan sosial, tunai, dan bantuan asistensi. Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, bantuan program keluarga harapan dengan komponen penyandang disabilitas. Itulah hasil dari identifikasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Ada pertanyaan? apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Irfan Riza dari kelompok 6. Izin bertanya. Pada 2019 lalu telah terjadi kasus COVID-19. Jika terjadi kasus yang mirip atau yang sama, upaya apa yang harus dilakukan agar dapat menanggulangi kasus tersebut? Terima kasih. Ya, jika seandainya ya pandemi COVID itu terjadi lagi, misalkan bagaimana sih cara kita itu menyikapinya, apa yang harus dipersiapkan gitu kan? Oke, silakan, ada yang bisa menjawab? Atau ada yang bisa membantu dari kelompok lain? Lagi? Fadila? Raka? Denis? Zaki? Jika terjadi misalkan kita terkena bencana misalkan ya corona, itu kan mengganggu sistem dan struktur sosial yang ada pada masyarakat, misalkan bisa menciptakan masalah kemiskinan lagi, pengangguran karena PHK, kurangnya perhatian kepada kelompok-kelompok sosial tertentu karena kita terkena wabah penyakit. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya nak kalau seandainya kita terkena lagi? Sudah dapat jawabannya? Ada yang bisa membantu? Silakan Asal. Silakan berdiri. Ada kelompok 3 yang ingin membantu kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Rehan tadi. Baiklah, izin menjawab pendapat saya. Jadi mohon maaf jika terjadi kasus bersama, mungkin pemerintah harus lebih cepat menanggapi kasus tersebut, tidak menyepelekannya. Mungkin dengan langsung mencari vaksin dari virus tersebut agar tidak terjadi lebih banyak korban. Bagaimana Rehan? Jadi kalau menurut Aksal, kalau terjadi bencana itu kita tidak bisa sendiri-sendiri, nah kelompok-kelompok sendiri misalkan. Jadi memang sudah ada aturan dari pusat dan kita harus taat. Nah, dan kita juga harus punya pertahanan diri, misalkan kalau sudah peraturannya seperti ini ya kita jalani. Nah,
dan pemerintah juga harus bisa merangkul semuanya, Nak. Merangkul seluruh masyarakat, mulai dari masyarakat disabilitas, mulai dari PHK, bagaimana agar tidak di PHK, misalkan. Nah, itu semuanya harus dicarikan solusi. Bu ya, Rehan bisa diterima? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain atau cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup dari kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kelompok berapa lagi yang belum maju? Ada berapa kelompok lagi yang belum maju? Nak? Silakan kelompok yang belum maju apalah? Sudah dibuat? Sudah selesai proses pengerjaannya? Tentang apa kalian, Nak? Ya, kelompok pertama yang akan maju lagi tentang kasus intoleransi. Nah, yang pertama ini membahas tentang intoleransi lagi topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan kasus intoleransi Indonesia meningkat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Latif Arasigani. Saya mohon duduk. Nah, di sini kami akan memilih topik kasus intoleransi Indonesia meningkat. Kasus latar belakangnya, kasus ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, kurangnya pendidikan, politik, identitas. Pihak yang terkait dalam kasus ini yang sering terlibat yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Dampak kasusnya yaitu perpecahan sosial dan polarisasi. Upaya yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas, menghormati kebebasan agama, pendidikan toleransi dan keberagaman. Dari yang kami jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi tadi tertarik dengan kelompok pertama, latar belakang intoleransi itu karena apa tadi, Nak? Karena adanya beberapa faktor yaitu seperti rasisme, Rasisme, terus apa lagi? seksisme, Seksisme, diskriminasi agama, diskriminasi agama, kurangnya pendidikan, kurangnya pendidikan, dan politik identitas. dan politik identitas. Itu adalah kata kunci sosiologi sekali. Nah, upayanya apa? Upayanya yang harus dilakukan penegakan hukum yang tegas, Ya. menghormati kebebasan agama, dan pendidikan toleransi dan beragama. Pendidikan bertoleransi dan beragama. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok pertama tentang kasus intoleransi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Oke, dari kelompok ini dulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Aksel, izin bertanya. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang mendiskriminasikan agama kita? Misalnya agama Islam yang mendiskriminasikan agama Kristen. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana kalau misalkan menyikapi orang yang suka mendiskriminasikan tentang agama? Misalkan agama Kristen kan minoritas, kita diskriminasikan misalkan. Bagaimana menyikapinya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Bagaimana cara menyikapi jika ada orang yang membuli kekurangan yang kita miliki? Bagaimana cara menyikapi jika ada orang yang membuli kekurangan yang kita miliki? Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, silakan Salwa. Oke, ada 3 pertanyaan cukup ya. Silakan langsung dijawab dari kelompok Latif dan teman-teman. Sepertinya menarik ya. Ketika kelompok pertama yang menyampaikan itu banyak sekali yang bertanya. Oke, mau yang pertanyaan yang mana dulu yang mau dijawab, Latif? Yang Akila. Oke, yang Boleh Akila. diulang, Akila? Bagaimana cara menyikapi jika ada orang yang memiliki kekurangan yang kita miliki? Di sini saya akan menjawab pertanyaan Akila dengan cara menasihatinya, karena mendiskriminasi agama orang lain itu tidak benar, kekurangan, tidak baik, karena dapat memunculkan konflik antar sesama. Oke, bagaimana Akila bisa diterima? Bisa. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi jika ada orang lain yang mendiskriminasikan agama kita? Menyikapinya, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita? Jika ada orang lain yang mendiskriminasikan agama kita, nah bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, silakan. Atau ada kelompok lain yang bisa membantu? Denis, bagaimana cara menyikapi kalau ada orang yang mendiskriminasikan agama? Raka? Ibu, Bisa. Oke, silakan Latif. di sini saya akan menjawab pertanyaan Akal tadi. Kita menyikapinya dengan tidak emosi dan menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki kepercayaannya masing-masing. Ada berapa kepercayaan yang diakui di Indonesia? Ada 6. Oke, sebutkan. Agama Islam, Buddha, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik. Oke, bagaimana? Baik, Amsal? mantap. Oke, bagus ya. Bisa diterima jawabannya. Oke, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari siapa? Salwa. Apa tadi pertanyaannya Salwa? Mengapa kasus intoleransi menyebabkan keputusan sosial? Mengapa kasus intoleransi menyebabkan keputusan sosial? Oh, mengapa? Nah, intoleransi itu bisa menyebabkan perpecahan sosial. Ada yang bisa menjawab? Fahri? Atau ada kelompok lain yang bisa membantu? Selain Latif, ada yang bisa menjawab lagi? Oke, boleh. Gimana Latif? Saya akan menjawab pertanyaan Salwa tadi. Salwa. Mengapa kasus intoleransi menyebabkan keputusan sosial? Karena di setiap kelompok memiliki banyaknya perbedaan. Karena dari perbedaan tersebutlah yang menyebabkan intoleransi atau tidak menerima pendapat-pendapat dari kelompok lain. Bagaimana? Oke, baik sekali ya. Kelompok 1. Cukup, Nak? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ada perwakilan dari setiap topik yang dipilih. Sudah ada kelompok yang maju, sudah semua kelompok yang maju dan hasil presentasinya baik sekali. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan penguatan ya kepada kalian. Jadi penguatan yang pertama tentang intoleransi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus intoleransi Indonesia meningkat ini? Bahwasannya sentimen-sentimen seperti agama, ras dan budaya itu tidak boleh dibandingkan. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Nanti kalau
yang bekerja, yang namanya perbedaan itu lebih banyak lagi, apalagi kuliah. Misalkan ada orang yang dari Papua pasti mencolok sekali secara fisik dengan kita, benar? Apakah kita akan memandangnya sebagai sesuatu hal yang aneh? Tidak perlu, nak. Kita harus saling menghargai. Melihat ada orang disabilitas, misalkan, mohon maaf, misalkan dari penglihatannya yang terganggu atau ada tangannya yang kurang, apakah kita harus menganggap orang itu berbeda? Tidak, nah, kita harus saling menghargai orang lain. Nah, sekarang kasus cerita buruh perempuan yang alami diskriminasi gender, apa yang bisa kita petik dari topik ini? Bahwasannya sebagai seorang perempuan kita itu memiliki hak-hak. Nah, hak apa saja? Hak mengakses pendidikan, hak untuk berkarya, hak apa lagi, nak? Menyuarakan ide. Karena kita bukan perempuan, bukan zaman dahulu yang tertutup oleh budaya. Bisa dipahami? Nah, sekarang negara disabilitas dan relawan di tengah pandemi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang kita bisa pelajari bahwasannya disabilitas itu adalah orang-orang yang juga memiliki hak yang sama dengan kita, orang yang normal, benar? Bukan berarti orang disabilitas itu tidak normal, tapi mereka memiliki kebutuhan yang khusus. Nah, yang mungkin kita tidak perlukan, tapi mereka perlu. Nah, tapi setiap kekurangan pasti disertai dengan adanya kelebihan. Nah, itu ya penguatan yang Ibu berikan terkait kasus yang kita sudah bahas hari ini. Nah, terkait dari ini ada yang mau ditanya? Ada yang mau perlu ditanyakan lagi terkait hasil diskusi kita hari ini? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Ibu tadi sudah membagikan link kuis ke kalian. Sudah bisa diakses? Link kuis dari Quizizz. Di situ ada 5 soal. Satu soal itu 20 poin. Nah, sudah bisa diakses semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kalian akses. Kayak kita sama-sama kita lihat di layar ini. Kita jawab ya sama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan eksklusi sosial? Jawabannya yang mana? Tindakan penyingkiran atau pengucilan masyarakat. Yakin? Yakin. Oke. Oke, benar ya? Pertanyaan yang kedua, para penderita HIV sering mengalami stigma negatif dan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Akibatnya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kondisi tersebut menunjukkan permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok, yaitu apa? Eksklusi sosial. Yakin? Yakin. Ya, benar ya. Lanjut, soal yang ketiga. Berikut yang merupakan dampak negatif dari permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Kecuali adalah harmonisasi sosial. Terjadinya harmonisasi sosial. Karena kecuali ya. Oke, berikutnya. Berbagai kasus intoleransi sering terjadi akibat tidak adanya sikap menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang tepat mencegah permasalahan sosial tersebut adalah yang mana, nak? Oke, mengadakan dialog terbuka dengan berbagai kelompok. Next, yang berikutnya terakhir, ketidakadilan merupakan contoh permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok. Contoh ketidakadilan adalah para penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam Yakin? Yakin. Oke, benar semua? Oke, sudah semua. Nah, terkait pembelajaran kita hari ini, tadi Ibu sudah melakukan Quizizz dan nampaknya memang terlihat sudah sangat menguasai ya materi hari ini, insya Allah.
Nah, selanjutnya nak, berikutnya adalah kita akan melakukan simpulan atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan mereka. Baik, untuk kesimpulan. Silakan berdiri nak. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kita dapat membedakan permasalahan sosial secara umum dan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dan juga kita dapat mengetahui dampak dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dan juga kita dapat mengetahui bentuk-bentuk dari permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dan juga kita diajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama, dikarenakan kita manusia itu tidak sama, memiliki beragam perbedaan. Oke, benar ya kesimpulannya? Benar. Oke, baik sekali Nak ya. Tepuk untuk mereka. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Refleksi peserta didik yang pertama. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah apa yang kalian pahami nak? Saling menghargai, lalu Menghargai perbedaan. menghargai perbedaan, apalagi belajar tentang toleransi, apalagi Tidak mendiskriminasikan. tidak mendiskriminasikan. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang ilmu sosiologi. Selain tentang itu apalagi? Eksklusi sosial, diskriminasi. Tepat sekali. Yang berikutnya, dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak saling menjelek-jelekan, apalagi menerima perbedaan, mendengar pendapat orang lain. Oke, Ibu rasa cukup ya materi kita hari ini. Sudah baik semuanya, sudah bisa memahami makna dari pembelajaran kita hari ini, bahwasannya dalam kelompok sosial itu wajar terdapat perbedaan, sehingga kita harus bisa menyikapi dengan sebaik mungkin. Nah, kita harus bisa toleransi, tidak melakukan eksklusi sosial. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi, Ibu ingin menyampaikan minggu depan kita belajar tentang penelitian sosial terhadap kelompok sosial. Silakan kalian pelajari materinya sebelum minggu depan Ibu yang menjelaskan. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.